Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spendela. Oke, kembali lagi di podcast official SMP Negeri 8 Surabaya. Hari ini kita punya kombinasi bintang tamu yang super keren sekali, teman-teman. Nah, di depan saya ada junior bertalenta luar biasa di bidang olahraga dari kelas 7F, yaitu Auner Rofiq. Dan juga ada senior tangguh Ketua PMR Spendela dari kelas 9C, yaitu Kak Mikaela. Apa kabar kalian berdua? Alhamdulillah, kalau kabar aku sih baik. Iya. Yang pastinya kalau aku selalu happy nih Kak. Oke, kalau diperhatikan ya, kalian berdua nih sama-sama punya fisik yang tangguh dan mental yang kuat nih. Penasaran deh, nama panggilan kalian itu siapa sih? Kalau Auner? Aku bisa dipanggil Auner, bisa dipanggil Rofiq. Cuman kalau panggilan akrabnya di sekolah itu sih Rofiq. Oh iya, Rofiq. Untuk Kalau aku biasanya kan kalau Mikaela kepanjangan ya, jadi biasanya dipanggil Mika aja sih, tapi bukan Mika plastik ya. Iya, Kak Mika ya. Oke. Auner, Rofiq ya, Rofiq dan Mika. Oke, kita fokus ke Rofiq dulu ya teman-teman. Untuk Rofiq ini siswa dari kelas 7F, yaitu atlet karate, betul ya? Iya, betul. Oke, atlet karate. Oke, untuk Rofiq, kamu ini kan dikenal sebagai atlet karate yang sudah banyak sekali menorehkan berbagai prestasi. Nah, boleh nggak sih cerita-cerita sedikit sejak kapan kamu mulai minat atau menekuni karate dan apa yang membuat Rofiq tertarik dengan olahraga bela diri ini? Aku itu ikut karate dari kelas 3 SD ya. FYI dulu itu aku kayak nggak tertarik sama eskul karate, tapi aku melihat temen aku kayak gini, temen aku kok banyak ya yang dapat prestasi dari eskul karate. Jadi aku juga iri, aku juga pengen dapat kayak gitu, kayak mereka. Nah, jadi aku merasa tertantang ini ikut karate. Jadi akhirnya aku ikut karate untuk mendapatkan prestasi seperti mereka. Oke, keren sekali ya. Jadi kamu nggak mau kalah ya sama teman-teman kamu ya? Iya dong. Oke, pastinya di dalam karate itu kan butuh banget fokus, sikap disiplin, dan mental yang sangat kuat ya. Nah, menurut Rofiq sendiri, tantangan terbesar apa sih saat Rofiq latihan maupun bertanding? Dan bagaimana cara Rofiq untuk mengatasi hal tersebut? Kalau kata aku sih tantangan terbesarnya itu gugup ya. Kan pasti semua orang kalau mau ikut lomba atau ikut apa pasti awal-awalnya kan pasti gugup. Iya. Nah, kalau kata aku cara mengatasinya selalu berdoa, menarik nafas dalam-dalam, ikuti arahan pelatih, dan selalu mengingat latihan yang selalu dilatih selama ini. Oh, kayak gitu. Itu untuk pertandingan ya, Rofiq. Iya. Tapi kalau misal tantangan terberat kamu saat latihan tuh apa? Kalau latihan sih malas ya. Malas ya, iya sih. Kenapa? Terus cara kamu untuk menghilangkan rasa malas tuh gimana? Cara untuk menghilangkan rasa malas itu melihat perjuangan orang tua sih, karena kan biasanya orang tua itu rela capek walaupun dia capek, dia rela nganterin anaknya ikut latihan agar anaknya bisa berhasil. Oke, betul. Jadi memang kita harus melihat orang tua juga ya, harus ingat selalu kepada orang tua kayak gitu. Oke, untuk Rofiq itu aja sih pertanyaan dari aku. Kalau untuk Kak Mika, itu ini nama lengkapnya Mikaela Farozaskia ya? Iya. Oke, Kak Mika, ini nama lengkapnya nih Mikaela Farozaskia ya? Betul banget Kak. Oke, ini Kak Mika siswa dari kelas 9C sebagai Ketua PMR SMP Negeri 8 Surabaya, teman-teman. Keren sekali ya. Kak Mika sebagai Ketua PMR, sebelumnya selamat kepada Kak Mika telah menjadi Ketua PMR SMP Negeri 8 Surabaya, dan selamat juga atas berbagai piala perlombaan PMR tingkat Kota Surabaya yang telah diraih oleh
tim PMR SMP Negeri 8 Surabaya. Nah, Ya, terima kasih ya Kak atas Iya, selamatnya. sama-sama. Oke, boleh cerita sedikit nggak apa saja sih cabang perlombaan PMR yang paling sering jadi langganan juara? Oke, kalau biasanya dari PMR itu tuh ada bidang youth station ya Kak. Jadi youth station itu konsepnya kayak dia tuh presentasi, tapi dia tuh kayak dibikin asik gitu loh Kak. Kayak ada gamesnya, ada sesi tanya jawabnya, sama interaksi sama audiens juga. Apa itu waktu tahun kemarin itu tuh kita memenangkan bidang youth station News Anchor Festival 2025 Kak, juara 3. Oh gitu ya, berarti paling sering untuk langganan juara itu ya youth station itu ya. Iya, untuk saat ini youth station. Oke, awal mulanya Kak Mika itu kan masuk PMR itu sejak kelas 7. Nah, itu tuh Kak Mika tuh tertarik masuk PMR tuh karena apa sih? Dan gimana perasaan Kak Mika sekarang bisa menjabat sebagai ketua PMR SMP Negeri 8 Surabaya? Awalnya tuh aku lihat-lihat teman-teman atau kakak-kakak kelas itu kayak nolong orang tuh kayaknya asik gitu ya, bisa nolongin orang yang membutuhkan gitu, kayak kita nolongin orang kan kayak bermanfaat gitu kan Kak. Iya. Terus untuk saat ini aku udah menjabat sebagai ketua yang pastinya awalnya kaget ya, kayak ngerasa ini berat banget, apalagi aku pertama kali nih jadi ketua. Tapi gak apa-apa, kayak Jalanin aja ya. Iya, jalanin aja, tetap have fun ya guys. Oke, iya. Jadi apapun kita dapat jabatan apapun itu harus disyukuri ya, dan bisa bertanggung jawab juga teman-teman. oke. Untuk Rafiq nih, dalam pertandingan karate pasti kan pernah mengalami momen fisik kamu itu capek, mental kamu down, atau saat pertandingan itu tidak berjalan sesuai harapan kamu. Nah, apa yang bisa bikin Rafiq tuh bangkit dan pantang menyerah? Biasanya yang bikin aku bangkit dari kegagalan itu adalah support dan motivasi dari orang-orang sekelilingku, Kak. Oh, jadi kamu fokus di situ ya. Kalau Iya. misal pasti iya ya, karena kalau misal kita disupport tuh pasti semangat banget ya untuk berjuang lagi ya. Iya. Oke. Terus untuk Kak Mika nih, kalau lomba PMR itu kan butuh ketelitian yang sangat tinggi, lalu ketenangan saat waktu-waktu yang darurat, dan kekompakan tim PMR Kak Mika sendiri. Nah, gimana sih cara Kak Mika untuk menjaga emosi dan kekompakan anggota PMR Kak Mika dalam situasi lomba yang lagi stres atau tidak tenang? Oke, jadi yang pertama biasanya kita kan kayak lomba itu kayak panik gitu ya, kayak ini gimana musuhnya, bukan musuh sih, teman-temannya kayak berat-berat banget saingannya. Jadi yang pertama kita nggak boleh panik dulu, kita harus tenang biar pikirannya nggak ke distract kemana-mana. Jadi kalau misal udah tenang nih, kita harus fokus ke satu tujuan. Kalau tujuan itu udah dilaksanain, baru kita udah fokus kan ini, baru kita bisa menjalani dengan pikiran yang jernih. Oh, oke. Berarti harus tenang ya pikirannya Iya, ya. boleh Iya panik. sih, kalau misalnya kita nggak tenang tuh teman-teman, pasti pikiran itu amburadul ya, malah nggak bisa mikir teman-teman. Terus untuk Rafiq sendiri pernah nggak sih, untuk Rafiq dan Mika nih ya, kalau untuk Rafiq pernah nggak ngalamin cedera fisik saat kamu tanding? Terus kalau Mika pernah nggak ada kesalahan teknis saat simulasi pertolongan pertama? Dan gimana sih cara kalian untuk mengatasi hal itu? Kalau aku sih cedera fisik belum pernah ya, tapi mungkin kalau aku mendapatkan cedera fisik, aku akan berhenti latihan untuk beberapa hari atau beberapa minggu untuk memulihkan kondisi fisik dulu. Baru nanti kalau kondisi fisikku sudah mulai membaik, aku akan latihan seperti sedia kala. Oke, untuk Kak Mika gimana? Oke, kalau misal pertolongan pertama kesalahan teknis ya Kak, yang pastinya kita jangan panik dulu. Terus kalau misal ada kesalahan gitu, kita bisa tanya ke pelatih kita atau kakak-kakak yang emang udah Jadi alumni. Iya, jadi alumni yang biasanya udah berpengalaman lebih banyak dari kita. Oke, ini kita tanya-tanya mengenai di luar prestasi-prestasi ya, mengenai pendidikan kalian. Nah,
untuk Rofi ini kan masih siswa baru, murid baru kelas 7 SMP Negeri 8 Surabaya. Nah, untuk kamu melihat senior seperti Kak Mika ini yang berprestasi dan aktif di organisasi, inspirasi apa sih yang bisa kamu dapatkan untuk perjalanan 3 tahun ke depan kamu di Spendela ini? Wah, kalau melihat kakak seperti Kak Mika ini saya sungguh termotivasi ya, karena melihat kakak yang aktif dan berprestasi jadi membuat saya itu ingin berkembang dan terus giat belajar agar menjadi siswa yang berprestasi dan bisa membanggakan nama sekolah seperti Kak Mika. Oke, berarti benar-benar bisa jadi contoh ya. Iya. Terus menurut kalian berdua seberapa besar dukungan dari Bapak Ibu guru dan fasilitas di Spendela ini dalam mendukung minat dan bakat kalian? Kalau menurut aku, Bapak Ibu guru pasti sangat mendukung minat dan bakat kita sebagai murid di SMPN 8 Surabaya, dan fasilitas itu pasti bagus dan pasti akan diberikan yang terbaik untuk kita. Iya, betul-betul. Kamu untuk Dika? Kalau di PMR biasanya Spendela ini sangat bagus banget fasilitasnya. Kita dikasih pelatih, dikasih dukungan buat lomba dan masih banyak lagi nih. Pokoknya Spendela itu best banget kalau soal itu support. Fasilitas juga ya. Sama Iya. supportnya juga. Oke, berarti benar-benar didukung banget ya sama SMP Negeri 8 ya. Oke, untuk Rafiq, terakhir nih untuk Rafiq nih, Ya. tips dari kamu untuk teman-teman yang pengen rajin olahraga dan berprestasi di bidang karate terutama atau olahraga lainnya. Itu tips apa sih yang bisa kamu sampaikan ke teman-teman? Tapi kan aku ngelihatnya tuh banyak banget anak-anak muda zaman sekarang tuh benar-benar males gitu loh Kak olahraga. Wah, itu masalah utamanya, Kak. Iya sih, sama kayak kamu kan tadi males. Iya, apa sih tipsnya? Kalau aku sih jangan bermalas-malasan ya, dan harus disiplin, berani mencoba, dan jangan pernah takut gagal dan jangan pernah menyerah, karena ingat bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke, keren. Itu adalah tips ya teman-teman, tips dari Rafiq. Jadi kalian jangan mudah menyerah, karena benar usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Maaf ya dari tadi mulutnya ini mungkin nervous ya ketemu bintang tamu yang sangat spesial. Oke, untuk Kak Mika terakhir juga, apa sih pesan Kak Mika untuk adik-adik kelas 7 dan kelas 8 yang ingin gabung ke PMR dan ingin melatih jiwa kepemimpinannya di SMP Negeri 8 Surabaya? Oke, jadi buat adik-adik semua yang mau join organisasi PMR, itu kalian jangan coba ragu atau kayak takut gitu mau masuk PMR, karena di PMR kita nggak hanya belajar tentang materi aja nih Kak, kita juga belajar tentang rasa kekeluargaan, tanggung jawab, kepemimpinan, dan lain-lain. Kalau misalnya kita nggak mencoba dulu kan kayak pasti nyesel nggak sih kalau nggak coba dulu. Jadi kalau saran aku, kita jangan takut buat mencoba. Oke, berarti harus pokoknya coba-coba aja ya. Coba tahu nanti Cocok. bisa cocok dan masuk ke kita dan bisa nambah prestasi. Oke, sudah selesai kita untuk episode kedua ini. Kita juga udah di penghujung pembicaraan. Terima kasih banyak untuk Rafiq dan Kak Mika karena sudah meluangkan waktunya. Dari sini kita bisa belajar tentang kedisiplinan, mental juara, kepemimpinan dan kepedulian dari Rafiq dan Kak Mika. Terima kasih Rafiq dan Kak Mika karena sudah berbagi inspirasinya. Untuk sahabat Spendela, jangan lupa untuk terus dukung ekstrakurikuler olahraga dan PMR SMP Negeri 8 Surabaya ya. Sampai jumpa di episode ketiga. Oke, see you next time teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.